Mereka, bagaimana mereka bisa muncul lebih awal? Mereka, kekuatan jiwa alam Xiaoyan mendengar gumaman, keempat orang itu lihatlah sosok-sosok yang muncul di sekitar Anda segera mengetahuinya, tidak semua sosok yang muncul kembali merupakan sosok manusia. Ada juga binatang buas di antara mereka, bahkan ada hal lain selain binatang buas adapun orang yang memblokir pukulan Xiaoyan, itu adalah sosok berjubah abu-abu, ikuti pandangan Anda dan lihat ke atas sosok ini memiliki 3 kepala yang ganas. Tentu meskipun itu memblokirnya namun lengan di depannya juga patah. Kelihatannya tidak mudah pada saat yang sama, semua angka di sekitar semua orang bergegas menuju Xiaoyan. Bahkan Mara tanpa wajah juga bergegas menuju Xiaoyan, makhluk-makhluk yang tampak aneh ini benar-benar mengabaikan si bungkuk dan 4 orang lainnya, tampaknya hanya Xiaoyan satu-satunya yang ada di sini, mata Lantian tiba-tiba menyusut melihat 7 atau 8 angka, mereka berempat sangat terkejut bahkan tidak bisa mempercayainya, Raja Iblis berkepala 3, Pak Tua Tianli dan Golem Batu. Bukankah mereka semua muncul setelah fase Lesmara? Ada orang lain yang belum pernah saya lihat sebelumnya bagaimana ini bisa terjadi, tidak tahu mungkin itu ada hubungannya dengan orang ini, monster yang muncul dalam uji coba ini konon mereka semua berasal dari klan Cimi yang pernah merampas tubuh mereka. Monster dari setiap dunia itu masih bisa diselesaikan jika kita sendirian tapi jika mereka semua bersatu. Tidak peduli seberapa kuat orang ini, saya khawatir mereka semua dalam bahaya, itu benar. Haruskah Anda membujuknya untuk menyerah? Selama kamu memilih untuk menyerah, kamu bisa meninggalkan tempat ini, sudahlah orang ini tidak baik semua ini tidak menarik minat kita sekarang akan lebih baik. Setelah dia mati dalam pertempuran belum terlambat bagi kita untuk mengakui kekalahan, mereka berempat berkumpul untuk berdiskusi satu sama lain. Saat mereka sedang berbicara sontak mereka berempat kaget tiba-tiba, mereka merasakan perasaan membunuh yang kuat di sekitar mereka. Mata Xiaoyan memperhatikan mereka, meski hanya sesaat tapi ini cukup untuk mengingatkan beberapa orang, jika Xiaoyan tidak mati dalam pertempuran ini maka mereka berempat tidak akan lolos dari kematian. Mereka berempat berkeringat dingin, saya hanya tidak berani berbicara dengan mudah lagi. Mereka saling berpandangan satu sama lain, tidak segera mengambil tindakan karena mereka merasa di bawah pengepungan seperti itu, Xiaoyan mungkin tidak bisa melarikan diri dengan selamat, selain 3 sebelumnya, saat ini total ada 10 musuh, semuanya terlihat aneh saya tidak tahu kekuatan apa yang dimilikinya, tapi tepat bersama jika persidangan bisa diakhiri lebih awal ini juga dapat menghemat waktu, Xiaoyan bergerak maju dan mundur sedikit. Belum terlambat untuk mengambil tindakan, setelah melihat situasi di depan Anda, dengan jelas kekuatan jiwa dari alam menyebar nafas ini bisa dirasakan dengan jelas, kekuatan setiap figur tidaklah lemah. Tapi tidak ada keberadaan yang sangat kuat, ilusi pencobaan itu salah seharusnya tidak terlalu sulit untuk menyelesaikannya, Xiaoyan diam saja. Karena itu untuk dia artinya, Anda tidak bisa melarikan diri cukup memulai perang secara langsung, klon dewa asli bergegas keluar dari bayang-bayang Xiaoyan, berubah menjadi tubuh ribuan kaki dia melancarkan serangan sembarangan terhadap 10 musuh. Kecuali 3 orang yang sebelumnya terluka parah, 7 sisanya 2 dari binatang buas monster yang gemuk, meskipun 4 sisanya adalah humanoid tapi semuanya terlihat sangat aneh. Mereka menghadapi serangan Xiaoyan, tak satu pun dari mereka adalah vegetarian segera menyerang balik klon dewa asli, segera mundur secara bertahap ada luka parah di tubuhnya. Jelas klon dari dewa asli mengulur waktu untuk dewa asli. Di belakang Xiaoyan sendiri melambaikan tangannya dengan cepat api dari 3 warna berbeda terjalin secara gila-gilaan, energi mengerikan memenuhi sekeliling menyebabkan suhu di seluruh platform meningkat tajam, klon dari dewa asli segera mundur aku mengangkat tanganku dan menjentikannya akhirnya,
teratai murka Buddha tiga warna mengembun di telapak tangannya. Terbang keluar, sebelum kita bertarung. Biarkan tempat ini berubah menjadi lautan api. Alam dewa abadi telah dibentuk kembali, hanya tidak tahu bisakah ke-10 orang dibawa ke alam dewa abadi pada saat yang sama. Mata Xiao Yan menunjukkan cahaya panas. Teratai api terbang dari ukuran aslinya sebesar telapak tangan, ia muncul saat menghadapi badai hingga berubah menjadi teratai api besar yang menutupi separuh platform keempat si bungkuk dengan cepat mundur ke tepi. Tanpa pikir panjang, Anda bisa merasakan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan menyebar dari teratai api. Ledakan. Setelah teratai api meluas hingga ekstrim, ini adalah kekuatan kehancuran yang melanda semua tempat. Waktu jeritan tiba-tiba datang darinya, saya melihat serangkaian sosok menunduk karena malu. Pada saat yang sama pikiran Xiao Yan tergerak. Manfaatkan kesempatan ini, dia tiba-tiba meluncurkan alam dewa abadi, seolah-olah dalam sekejap seluruh platform berubah menjadi lautan api. 3 matahari yang terik menggantung di langit, ada juga 3 pilar petir yang seolah menopang langit dan bumi. Tempat ini dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang luar biasa. Api atau nyala api guntur atau guntur, mereka semua memiliki kekuatan penghancur yang paling mengerikan. Menyapu api, sapu guntur, sepertinya tempat ini seperti tungku alkimia yang besar. Setiap orang yang datang ke alam dewa abadi Xiao Yan semuanya menjadi bahan penyulingan obatnya. Dan diselimuti kecuali 10 angka keempat si bungkuk beracun juga ada di antara mereka semua tanpa ketakutan. Semua angka di sini menampilkan rasa sakit, sepertinya itu akan dimurnikan seperti bahan obat. Orang ini mempunyai niat membunuh. Apa yang harus dilakukan? Mari bekerja sama untuk menghancurkan alam abadinya. Lantian berkata dengan tergesa-gesa. Mereka bertiga mengangguk dengan cemas. Tepat ketika mereka berempat hendak mengambil tindakan, alam dewa abadi Xiao Yan hancur tanpa peringatan apapun. Namun pada saat ledakan masih menimbulkan dampak destruktif yang hebat, keempat orang itu menembak ke belakang hingga membentur tirai tipis di pinggir platform, memuntahkan darah. Nyala api menyala, pakaian saya terbakar dan robek. Akhirnya tokoh-tokoh ini mulai menunjukkan kekuatannya, hanya baru saja menerobos alam dewa abadi Xiao Yan. Saat itulah suara pelan terdengar lagi. Keempat orang di tepi hanya merasakan cahaya keemasan bermekaran di depan mata mereka. Sosok yang menutupi langit dan matahari muncul di hadapanku, kebesarannya jauh melampaui imajinasi keempat orang itu. Itu adalah raksasa yang sangat besar. Saya melihat sosok yang sangat besar itu. Letakkan telapak tangan Anda ke depan, pegang matahari dan bulan di tanganmu. Suara rendah terus menyebar. Merasa seperti dewa itu membuat darah mereka begitu gila hingga rasanya seperti akan mendidih. 4 orang dan 7 lubang berdarah. Lalu telapak tangan raksasa yang menyelimuti seluruh platform goyangkan dengan tajam. Suara ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Platform ini diselimuti oleh pohon palem raksasa. Momen ketika kelima jari berkumpul, seolah ada matahari dan bulan di telapak tanganku hancur berkeping-keping. Pada saat itu Xiao Yan tidak dapat memastikan bahwa serangan seperti itu dapat melenyapkan semuanya. Dia benar-benar berpikir, hancurkan sebanyak yang Anda bisa bagaimanapun. Beri orang-orang ini kesempatan untuk bergabung. Lebih baik dia menjadi orang pertama agar lebih tegas. Gunakan cara yang paling ampuh, berikan pukulan fatal. Kekuatan cengkeraman ini cukup kuat. Keempat si bungkuk semuanya terpengaruh. Perhitungan untuk 4 orang ini Xiao Yan masih menahan sedikit. Memberi mereka pelajaran tetapi tidak sepenuhnya memusnahkan mereka. Bahkan jika kamu ingin membunuh belum